Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E19B yang beranggotakan 1. Rosana Fadilasari dengan NIM 19SA 1083, 2. Eka Novianti dengan NIM 19SA 1070, dan saya Umi Rofifa dengan NIM 19SA 1073. Pada video ini, guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar sistem cerdas dosen Alfi, di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan karya tulis ilmiah yang telah kami susun dengan judul Absuba, aplikasi pendeteksi suhu badan berbasis Arduino. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya teruskan kepada Rosana. Oke, saya Rosana Fadilasari, NIM 19SA1083. Di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Mata kuliah pengantar sistem cerdas, kelas Informatika 19B dengan anggota 3 orang, yaitu Eka Novianti, Umi Rofifa, dan saya Rosana Fadilasari. Dengan judul Absuba, alat pendeteksi suhu badan berbasis Arduino. Latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan kasus yang sedang marak saat ini, yaitu coronavirus atau COVID-19, membuat panik berlebihan dari masyarakat, mulai dari memborong kebutuhan pokok hingga memborong peralatan medis. Salah satunya adalah alat pendeteksi suhu badan atau termometer. Sehingga munculnya ide berupa Absuba ini, atau alat pendeteksi suhu badan berbasis Arduino. Absuba ini dibuat untuk mendeteksi suhu badan, di mana bentuknya hardware yang dilengkapi dengan sensor inframerah untuk mengukur suhu badan, dan software dibuat untuk memvisualisasikan hasil kalkulasi suhu badan yang dilakukan hardware agar hasil suhu badan mudah dimengerti. Tinjauan pustaka. Pendeteksi suhu badan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin dan diukur dengan termometer. Dalam hal ini, pendeteksi suhu badan adalah alat digital atau termometer digital yang digunakan untuk mengukur badan seseorang. Diperoleh melalui sensor inframerah. Arduino adalah alat pengembangan. Arduino ini dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juanda tahun 2011 mengatakan Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan Integrated Development Environment atau IDE yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, mengcompile menjadi kode biner, dan mengupload ke dalam memori mikrokontroler. Selanjutnya yaitu LCD. LCD adalah suatu layar yang dapat menampilkan suatu gambar atau data menggunakan kristal cair sebagai penampilan utamanya. LCD sudah biasa digunakan dalam berbagai bidang, misalnya dalam alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, maupun alat komputer atau layar komputer. Selanjutnya yaitu SD card atau memori. Biasa disebut dengan kartu memori adalah format kartu memori flash yang berguna untuk menyimpan data berupa file, gambar, maupun video. Selanjutnya inframerah. Maaf ya, ini sedikit typo. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik di mana panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Radiasi elektromagnetik ini atau inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan sampai 1 meter.
mm. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengirim data, di mana pengiriman data dapat dilakukan kapan saja karena tidak membutuhkan sinyal. Pengiriman data dengan inframerah dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Metode yang kita gunakan yaitu dengan studi pustaka dan membuat alat pendeteksi suhu badan yang diperoleh dari masukan suhu badan. Tahapan yang dilakukan dalam perancangan sistem ini adalah melakukan perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras yang terdiri dari sensor suhu, sensor inframerah, Arduino, LCD, dan SD card sehingga menjadi suatu rangkaian yang saling berhubungan. Kemudian setelah perangkat keras dirangkai, dilakukan upload program yang telah dibuat ke dalam Arduino. Selanjutnya yaitu perancangan perangkat lunak, di mana dalam tahap ini membuat program untuk membaca data sensor dan mengolah data sensor menjadi parameter derajat Celcius yang ditampilkan pada LCD dan disimpan pada memori atau SD card. Berikut diagram alur sistemnya. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu input, kontrol, dan output. Bagian input itu terdiri dari sensor inframerah, kontrol itu terdiri dari Arduino, dan output terdiri dari LCD dan SD card. Oke, kesimpulannya, sensor inframerah berfungsi mendeteksi suhu badan sehingga dapat terbaca oleh Arduino, yang berfungsi untuk memproses semua sinyal masukan untuk kemudian menghasilkan besaran suhu derajat Celcius, sehingga data akan ditampilkan pada LCD dan tersimpan pada SD card atau memori. Demikian penjelasan secara singkat tentang karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Berikut adalah jadwal kegiatan dalam mengimplementasikan karya tulis ilmiah kelompok kami. Bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu bulan ketiga melakukan observasi karsa, bulan keempat dan 5 pengadaan alat dan bahan, bulan ke-6 konstruksi, bulan ke-7 implementasi, dan bulan ke-8 melakukan evaluasi. Jadi, kesimpulan dari penjelasan dari Rosana yaitu sensor inframerah adalah input, Arduino adalah kontrol, dan LCD dan CD card adalah output. Sensor inframerah berfungsi mendeteksi suhu badan sehingga dapat terbaca oleh Arduino yang berfungsi untuk memproses semua sinyal masukan untuk kemudian menghasilkan besaran suhu derajat Celcius, sehingga data akan ditampilkan pada LCD dan tersimpan pada CD card atau memori. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata kesalahan karena kami masih belajar. Kritik dan saran membangun dipersilahkan. Terima kasih. Pelajarilah semesta ini, jangan merasa kecewa jika dunia tidak mengenal Anda. Tetapi kecewalah jika Anda tidak mengenal dunia. Confucius, filsafat Cina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.